peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130. Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Indonesia dan tidak mempunyai Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan dari lembaga kekuasaan kehakiman yang bersifat final dan mengikat serta berlaku serta-merta bagi semua pihak atau erga omnes. Oleh karena itu, sebagai satu-satunya institusi peradilan yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusionalitas norma undang-undang terhadap undang-undang dasar, semua pihak harus patuh, menghormati, dan mengikuti apa yang sudah diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Baik pemerintah, DPR, institusi peradilan yang lain, maupun semua elemen masyarakat yang terdampak atau berkaitan dengan apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai putusan yang final dan mengikat atau erga omnes, maka serta-merta putusan MK itu berlaku ya. Dan dalam hal ini misalnya di pilkada, ketika sudah ada putusan MK yang mengubah undang-undang, maka pelaksanaannya tidak perlu menyertakan perubahan undang-undang sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut. Di banyak pengalaman pemilu dan pilkada kita, putusan MK bahkan bisa dioperasionalisasi secara teknis hanya dengan mengubah peraturan KPU. Nah, langkah-langkah dari DPR yang ingin menyimpangi atau mengubah apa yang menjadi isi putusan Mahkamah Konstitusi tentu saja tindakan yang inkonstitusional, bertentangan dengan konstitusi, dan bisa disebut sebagai pembegalan atau kemudian pembangkangan terhadap konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi adalah institusi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar kita untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Harusnya DPR pun patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kemudian DPR menyimpangi atau kemudian mengingkari, tidak melaksanakan, menolak untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat usia ataupun ambang batas perolehan suara untuk pengusungan atau mendaftarkan pasangan calon dari jalur partai politik atau gabungan partai politik, maka itu bisa mengancam konstitusionalitas dan legitimasi pilkada serentak 2024. Putusan MK jelas di dalam putusan nomor 60 tahun 2024 bahwa persyaratan pengusungan pasangan calon dari jalur partai politik atau gabungan partai politik, baik bagi mereka yang punya kursi atau tidak punya kursi di DPRD, adalah sebagaimana yang ada di dalam amar putusan MK, di mana persentasenya disetarakan dengan persentase untuk pengusungan calon perseorangan di pilkada.
antara 6,5 sampai 10%. Lalu kemudian terkait dengan syarat usia di putusan nomor 70 tahun 2024, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga sangat tegas bahwa syarat usia itu bermuara pada pemenuhan syarat tersebut saat penetapan pasangan calon oleh MK. Jadi kalau sampai DPR kemudian secara sengaja menyimpangi apa yang ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ini bisa berdampak pada kekacauan dan amburadulnya proses Pilkada 2024. Karena kenapa? Kalau sampai undang-undang itu disahkan, pasti undang-undang itu akan langsung diuji ke Mahkamah Konstitusi dan bisa dipastikan juga akan dibatalkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau sudah demikian, bagaimana kepastian hukum penyelenggaraan Pilkada 2024? Selain itu juga bisa menimbulkan ketidakpuasan dan perlawanan publik, di mana bisa saja masyarakat kemudian melakukan pembangkangan sosial atau pembangkangan publik terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. Sangat mungkin gerakan boikot bisa meluas begitu ya, dan ada ketidakpercayaan atas proses pilkada yang sedang berlangsung. Yang rugi tentu saja adalah semua negara atas segala biaya, tenaga, energi, waktu yang sudah didedikasikan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Partai politik akan semakin terdegradasi kredibilitasnya di mata publik, dan yang paling berbahaya adalah atau yang paling rugi tentu saja di akhir masa jabatan periode kedua Presiden Jokowi justru meninggalkan kontroversi dan catatan buruk terkait dengan jalannya demokrasi Indonesia. Dan yang berikut adalah ketika Pak Prabowo ingin memulai kepemimpinan baru, justru diawali dengan skandal yang luar biasa, pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan partai-partai yang menjadi bagian dari pengusungan atau pencalonan di Pilpres yang lalu. Tapi saya meyakini bahwa khususnya misalnya Pak Prabowo memiliki komitmen demokrasi untuk menyelamatkan konstitusionalitas dan legitimasi Pilkada serentak 2024, di mana semua aturan main yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu akan diikuti secara konsisten dan tanpa kecuali oleh semua pihak, termasuk partai-partai politik yang berada di bawah koalisi Indonesia Maju Plus beserta semua anggota yang menjadi bagian dari koalisi pencalonan di Pilkada serentak 2024.